Sekarang kita coba untuk mempelajari bagaimana menentukan penyelesaian sistem PD linear R1 yang homogen, ya, penyelesaiannya dan bagaimana potensialnya. Untuk kasus yang sekarang ini adalah sistem tersebut memiliki nilai eigen yang real dan berbeda dan tandanya sama. Maksudnya kalau positif real positif semuanya, ya, atau negatif negatif semuanya. Tidak seperti yang sebelumnya kita pelajari real berbeda tapi tandanya berbeda, kalau plus dan minus. Nah, itu diperoleh titik saddle, ya. Baik, kita sekarang akan coba mempelajari sistem berikut ini. Nah, sistem ini, ya, sini kita pertama kali harus menentukan nilai X-nya dulu, kan. Jadi dari A-nya adalah diperoleh min 3 akar 2 min 2. Kita tentukan bagaimana determinan dari A min RI untuk memperoleh nilai eigennya R1 dan R2, ya. Jadi sini saya substitusikan A-nya min 3 akar 2 min 2 dikurangi langsung R kali I, kan, R0 0R, ya, sama dengan 0, ya. Kita hitung matriknya, kita coba operasikan. Jadi saya punya determin dari matrik ini, kan, 3 kali min 3 min R akar 2 min 2 min R sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan persamaan karakteristiknya, ya. Jadi min 3 min R min 2 min R dikurangi akar 2 kuadrat sama dengan 0. Ini kita sederhanakan. Ini peroleh R kuadrat, ya, plus 2 plus 3 dari 5R min 2 kali min 3 di plus 6 akar 2 kuadrat 2 di min 2 sama dengan 0, sehingga kita punya R kuadrat plus 5R plus 4 sama dengan 0, ya. Di sini dapat dengan mudah kita faktorisasi, ya. R plus 1 kali R plus 4 sama dengan 0. Jadi kita punya R sama dengan negatif 1 dan R sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita cari vektor eigennya, ya. Untuk R sama dengan negatif 1 atau nilai eigen, ya, ini nilai eigennya negatif 1, saya gunakan persamaan ini, kan, apa itu R, ya, ini, kan, 3 min R min 3 min R akar 2 min 2 min R, ya, kali C1 C2 sama dengan 0, gitu, kan. Karena untuk R1 kita diperoleh ini diganti dengan negatif 1. Jadi saya punya matrik koefisiennya min 3 plus 1 akar 2 min 2 plus 1 kali
C1 C2 sama dengan 0 0 ya. Dari sini kita tentukan komponen dari C, yaitu C1 C2 itu ya. Oke, jadi min 2 dan min 1 ya, itu ini menjadi min 2 akar 2 min 1 kali C1 C2 sama dengan 0 0. Atau di sini saya dapatkan min 2 C1 plus akar 2 C2 sama dengan 0 ya. Yang kedua, akar 2 C1 min 1 C2 sama dengan 0 ya. Apakah ini sudah diselesaikan? Nah, sebenarnya ini kelipatan ya, kelipatan dari ini kan sebenarnya ekuivalen kalau ini saya kalikan dengan minus kali dengan minus, saya kalikan dengan minus akar 2 ya. Yang saya punya sebenarnya ini sama, min 2 C1 plus akar 2 C2 sama dengan 0. Ini juga sama kan, akar 2 min 2 C1 plus akar 2. Ini kan dua persamaan yang ekuivalen, artinya kan itu ada satu persamaan dua variabel, jadi ada variabel yang bebas nilainya, jadi itu dapat dinyatakan C2 ya. Dari sini saya peroleh C2 sama dengan berapa? C2 sama dengan 2 per akar 2 kali C1 ya, atau sama dengan akar 2 C1, sehingga vektor eigennya ya, vektor pertama untuk R sama dengan negatif 1 adalah, kita simpulkan apa, si kurung 1 gini ya, komponennya kan C1 C2 nih, 1 C2 ini sama dengan C1 ya, biarkan saja C1 ini akar 2 C1 gitu kan. Nah ini kalau dituliskan kita butuh vektor ini karena C1 itu kan sebarang tak? Maka kita punya vektor 1, akar 2 benar. Jadi ini kan 1 akar 2 C1, di mana C1 sebarang nilainya. Oke, jadi vektor eigennya ya ini 1 akar 2. Oke, isi satunya. Oke, saya beri tanda dulu. Oke. Nah sekarang untuk selanjutnya kita tentukan untuk yang R2 kan. Jadi untuk R sama dengan negatif 4 ya, dengan cara sama dengan ini ya, maka saya langsung aja ya, di ini saya dapatkan persamaan matriknya min 3 min 4
akar 2 min 2 min 4 ini ya, plus ini plus 4 kali C1 C2 sama dengan 0. Oke, saya punya 1 akar 2 dari C1 C2 sama dengan 0 ya. Seperti tadi kita kalikan ya, kita operasikan saja. Saya dapatkan ini C1 plus akar 2 C2 sama dengan 0. Akar 2 nya ini C2. Yang kedua akar 2 C2, ini akar 2 ya, bukan simbol lain ya, simbolnya mirip, ditambah 2 C2 sama dengan 0 ya. Seperti tadi ini juga ekivalen ya, dua sama ini kan. Kalau misalnya kalikan akar 2 kan sama nanti ya. Jadi ini menjadi akar 2 C1 ditambah 2 C2 sama dengan yang bawahnya ya kan, akar 2 C1 plus 2 C2 sama dengan 0. Dari sini saya peroleh C2 sama dengan ya, C2 sama dengan min akar ya per 2. Salah, balik, di minus C2 sama dengan minus ya, minus benar ya, akar 2 per 2 C1, sehingga C2 nya itu sama sebenarnya C1 C2 dari itu diganti dengan C1 min akar 2 per 2 C1 gitu kan, sama dengan 1 akar 2 min ya 2 bagi C1. Saya nggak mau ada pecahannya, maka saya kalikan dengan berapa? Kalikan dengan akar 2 ya. Ya, kalikan akar 2 menjadi min akar 2 ya, kalikan min aja wis ya, di min akar 2 guys ya, 2 sekarang akan min akar 2 kali 1. Oke, dengan C1 di mana C1 sebarang, sehingga C2 nya sendiri adalah yang kita butuhkan adalah akar 2 min akar 2 1 begini. Jadi ini C2 saya kasih tanda ini ya, C2 nya. Nah, sekarang kita punya dua solusi fundamental ya. Setelah tahu vektor eigen dan nilai eigennya, maka saya punya solusi fundamental
nya ada 2 ya. X1 terkait dengan nilai gensal pertama, yaitu 1 akar 2 kali E pangkat min T tadi ya, E pangkat min 1 ya, dan X2 sama dengan Si 2 berarti min K2 1 E pangkat min 4T. Itu solusi fundamental yang kita kombinasi linearkan. Tapi ingat, sebelum dikombinasikan untuk menjadi solusinya, cek dulu ya, diperiksa kebebasan linearnya ya. Jadi W dari X1 X2 determinan dari E pangkat min T akar 2 E pangkat min T dan min akar 2 E pangkat min 4T dan E pangkat min 4T sama dengan E pangkat min 5T plus 2 E pangkat min 5T 3 E pangkat min 5T tidak sama dengan 0 ya. Jadi X1 dan X2 saling bebas linear ya. Oleh karena itu, penyelesaian umumnya sekarang sistem tadi ya, yaitu XT sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan C1 1 akar 2 E pangkat min T ditambah C2 akar 2 min akar 2 ya, 1 E pangkat min 4T. Nah, inilah solusi umumnya ya. Oke, tinggal sekarang bagaimana potret fasenya menggunakan dua solusi fundamental ini. Oke, jadi yang pertama potret fase ya. Potret pertama yaitu ketika C2 sama dengan 0. Maka kita punya yang ini kan ya. Nah, ketika ini ya, tulis dulu ya, C1 positif ya, maka saya punya X, ini pertama X1 ya, E pangkat X1 nya sama dengan C1 E pangkat min T ya, X2 sama dengan C1 E pangkat akar 2 akar 2 E pangkat min T. Ketika kita eliminasi T nya ya, dari sini eliminasi T ya, eliminasi T
Ini kan E pangkat T sama dengan X1 per C1, oke? Sama dengan X2 per C1 akar 2, gitu ya. Oke. Sehingga X2 sama dengan C1 coret ya, akar 2 X1. Ya. Kalau kita gambarkan di bidang fase, ini ya. Ya, ini X1, dan yang vertikal adalah X2 ya. Nah, ini kan garis tuh, garis dengan gradian akar 2 ya. Akar 2 itu 1,4 ya, terus setengah lah ini garisnya. Oke, nah ini ya, inilah gambar dari X1. Nah, kalau melihat ini ya, ketika T-nya besar di C positif sini ya, ini C lebih enggak 0 ya, C positif di sini kan di kuadran 1 kan positif ya. Ketika kan ya X1 kan kali C positif berarti kan di kuadran 1, X2 juga ya sini kan kuadran 1 sini. Maka ketika T-nya besar sekali, maka sepanjang garis merah ini warnanya menuju ke 0, benar? Dan makin besar T-nya makin menuju 0. Oke. Juga kalau ini mungkin bukan C positif ya, ini C enggak 0 ya, ini ke sini ya. Ketika C1 di positif, maka di kuadran pertama ya, T menuju ke hingga, maka X1 menuju 0 dan X2 menuju ke 0. Oke. Kepannya begitu. Karena kalau C1 negatif ya, kita di kuadran 4, 3 ya, dan 3 di sini. Dimana ketika T menuju tak hingga ya, itu kan juga 0 juga ya, dari sini menuju ke 0 juga. Itu ya. Nah, sekarang yang kedua. Kasus yang kedua ketika C2 C1 ya karena C1 ini sama dengan 0 ya. Ya, maka saya dapatkan di sini gambar ini ya, samaannya yang hijau itu X1 suku yang atas ya sama dengan min akar 2 C2 pangkat min 4T. X2 sama dengan C2 pangkat min 4. Oke. Ini kalau sama di eliminasi T, tinggal menyamakan pangkat min 4 T-nya toh. Jadi saya punya X1 per min akar 2 sama dengan X2 ya kan, atau X2 sama dengan min 1 akar 2 ya X1. Kalau digambarkan berarti kan gradiennya negatif tuh, 1 akar 2 atau setengah akar 2 ya, gini. Setengah akar 2 itu begini. Akar 2 itu kan 1,4, setengahnya berarti 0,7. Kira-kira begini ya.
garis 0,0. Nah gini, inilah X2. Nah gitu. Oke. Nah sekarang tinggal arahnya ya, di sepanjang X2 itu ya. Sebentar nih, saya geser dulu. Ini ya, saya ini hapus dulu ya. Inilah X2 ya. Arahnya sekarang seperti tadi, ketika C nya positif tadi ya, C2 nya lebih dari 0 ya, sebenarnya kita di mana, di kuadran ini kan X1 nya positif negatif, X2 nya positif, berarti kan di sini ya, X1 nya negatif dan positif, di sini. Nah kalau di garis sini, panjang ini ya, garis ini ya, itu di kuadran 2 ya. Oke, ketika saya di sini nilai ini ya, nilai X1 X2 itu T menuju tak hingga, maka X1 juga menuju 0, X2 juga menuju 0, jadi ke sana, baik X maupun X1 maupun X2 nya juga 0 ya. Sini demikian juga kalau C2 nya kurang dari 0, berarti kita di kuadran lagi ya, di kuadran 4 ya, karena X1 nya positif, negatif ini kali negatif ini kan positif ya, jadi X1 nya positif dari sini ya, X2 nya negatif dari sini. Ketika T menuju tak hingga, maka X1 nya juga menuju 0, X2 nya juga menuju ke 0, jadi panahnya sepanjang garis ini menuju ke 0 juga ya. Nah sekarang bagaimana daerah di antara, solusi di antara garis-garis merah itu, yaitu di daerah sini ya, di sini bagaimana? Nah itu tinggal mengecek dari dua suku ini ya, dari dua suku ini ya, dari dua suku ini ya, dua suku ini baik ini maupun ini ya, mana yang lebih dominan ketika T bergerak makin lama bertambah makin besar ya. Jadi kalau T makin besar, maka ini yang menuju 0 lebih dulu, karena lebih besar pengalinya T nya itu, negatifnya lebih cepat ini, jadi mainnya lebih besar, maka ini lebih 0 di ini. Jadi yang ketika T besar, maka solusinya menuju ke sini, ke X1. Jadi semua solusi akan menuju ke sini. Jadi contohnya ya, tuliskan aja ya di sini ya. Jadi solusi yang fundamental itu hanya mempengaruhi ya solusi yang lainnya ya. Kita baca tulis yang hijau juga kurang ke bawah ini ya. Iya ini. Jadi ketika T menuju tak hingga ya, maka X2 ya, X2 itu mana? Yang ini ya.
menuju ke 0 lebih cepat ya dibandingkan bentar, menuju 0 lebih cepat ya dibandingkan X1-nya ya. Artinya apa di sini? Semua solusi akan menuju, atau yang kata lain ya, X1 lebih dominan ya kan, X1 lebih dominan karena ini menuju 0 lebih cepat toh. Artinya apa? Dominan artinya akibatnya apa? Akibatnya semua solusi yang di luar merah itu ya, semua solusi akan menuju ke X1 ya secara asimptotik ya. Itu. Jadi semua solusi selain yang merah itu yang bisa gambarkan ya akan menuju ke X1, menuju ke garis ini secara asimptotik. Artinya kalau saya mulai dari sini, di sini ya, mulai di awalnya, maka dia menuju ke 0 juga. Kan T besar menuju 0 tuh itu. Oh, yang garis hijau menuju 0 Pak ya semuanya ya. Kan menuju ke 0, tapi begini caranya. Nah, perhatikan melengkungannya ya. Lengkungannya ini kenapa? Karena X1-nya lebih dominan, jadi melengkungnya ke sini secara simpel begini. Nah, gitu. Ya. Sini bagaimana dari sini? Dari sini. Sama aja. Menuju ke sana dengan itu. Menuju ke 0 ini ya. Gitu semuanya. Perhatikan melengkungannya. Melengkungannya menuju ke garis sini secara asimptotik ya. Sini bagaimana? Sama ya. Melengkung begini. Nah, begini. Nah, begitu. Kalau pihak sini bagaimana? Ya, simetri dengan sana ya. Kalau mau dari sini ya melengkung ke sana. Gitu. Ini ya melengkung ke sana. Lihat lengkungannya ya, lengkungannya menuju ke garis ini ya. Sama kalau dari ini kalau jauh dari 0. Harusnya kan asimptotik ya. Yang bagus gambarnya harus menunjukkan di asimptotik ya, ditunjukkan. Nah, menunjukkan 0 ini kan. Ini juga sama. Itu ya. Ini juga sama ya. Ini juga 0. Gitu ya. Ini gimana? Ya dapat tebak begini juga kan. Nah, begini. Ini gambarnya kadang-kadang asal saja, padahal tujuannya kan semua solusi akan menuju ke garis yang itu melengkung ke sana itu X1 gitu ya. Gitu. Ini ya. Salah ini, garis asimptotik ya, tidak langsung menuju ya. Kalau menuju salah itu. Lengkung begini ya. Saya mau sini berarti. Nah, begini. Karena ini udah 0, nggak dianggap, berarti semua menuju ke sini, menuju ke garis ini. Ya. Begitu. Nah, oleh karena itu dikatakan ya titik 00 ya, solusi yang titik 00 itu juga solusi atau 00 itu merupakan
titik node ya, atau simpul ya, bahasa Inggrisnya dan Indonesia simpul ya, yang stabil asimtotik. Oke, jadi garis node ya, jadi titik 00 merupakan titik simpul ya, yang stabil asimtotik ya. Ini kita beli node-nya ini ya, node ya. Nah, ini namanya titik node ya. Jadi sudah kita pelajari ya, bagaimana menentukan solusi dan potret fase dari sistem periode 1 linear homogen ya, di mana nilai-nilai eigennya bernilai real berbeda dan sama. Ini kebetulan tandanya sama-sama negatif. Oke. Selamat belajar.